mari kita buka kitab kita 1 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, awasilah dirimu sendiri, awasi dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sampai di situ, saudaraku. Ayat-ayat ini yang saya rangkai dengan tema menggagalkan rencana iblis. Saya menemukan bahwa ayat-ayat ini diberikan oleh Tuhan, disampaikan kepada kita supaya rencana-rencana iblis yang ingin menggerus, ingin menyeret anak-anak Tuhan, kita gagalkan dengan cara ayat-ayat ini yang saya akan jelaskan. Karena iblis sepanjang sejarah, sepanjang masa berusaha untuk menipu manusia. Karena pekerjaan iblis itu adalah pekerjaan yang luar biasa ngerinya. Pekerjaannya adalah membunuh, mencuri, membinasakan dengan segala cara, menipu agar semua manusia berjalan terus masuk neraka, supaya mereka di sana banyak pengikut-pengikutnya. Karena neraka itu mengerikan. Iblis tidak mau dia sendiri di sana. Dia ingin semua ciptaan Tuhan ini masuk dalam neraka. Tapi kita gagalkan rencana mereka dengan penjelasan yang akan saya jelaskan berikut ini. Coba kita lihat, saudaraku, salah satu usaha iblis akhir zaman ini dalam Wahyu pasal 12 ayat 4. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya, ekor siapa ini? Iblis, ular. Ekor ular itu, yaitu iblis, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ekornya menyeret sepertiga. Kalau inilah manusia di muka bumi, orang-orang percaya 1/3, ya kan? Betul? Betul. 1/3. Jadi kalau ada 9 miliar manusia di muka bumi, sepertiga itu berapa? 3 miliar. Kalau ada orang percaya di muka bumi ini, orang-orang kudus 1 miliar, yang diseret itu berapa? 1/3. Ini bukan bicara soal bintang di langit, karena bintang di langit itu nggak ada kaitannya dengan iblis. Iblis tidak peduli dengan bintang di langit, karena bukan bintang itu benda mati. Itu bintang-bintang di langit gambaran dari orang-orang percaya. Saya dan saudara, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, 1/3 daripadanya diseret dengan segala cara. Itu makanya, saudaraku, ayat ini disampaikan kepada kita. Pada masa ayat ini ditulis, saudara-saudara, pengajaran sesat berkembang pada saat itu. Pengajaran sesat berkembang pada saat Paulus menulis surat ini. Pengajaran sesat yang pertama, bahwa tidak ada Tuhan, nggak ada Yesus. Yesus itu bukan juru selamat. Itu pengajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Yang kedua, orang fokus kepada hukum Taurat, kepada Taurat Musa, sehingga lupa Kristus. Mereka fokus kepada hukum sunat, berpuasa, jangan makan ini, jangan makan itu. Mereka fokus kepada hukum-hukum Taurat, aturan-aturan Taurat, aturan-aturan Musa. Mereka lupa Kristus. Tetapi kita hari ini jangan lupa Kristus. Amin. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Dalam Efesus 2:8, bukan karena kita saleh lalu kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan baru kita berusaha saleh, karena kita bersyukur. Amin. Apapun kesalehan, apapun itu kita berbuat, tidak dapat menghapuskan dosa kita. Kesalehan kita itu syukur kita pada Tuhan.
Kesetiaan kita itu rasa syukur kita pada Tuhan. Udah diselamatkan kita dulu. Sama seperti orang Israel, udah diselamatkan dari Mesir, udah di perjalanan mereka, berusaha mereka hidup dengan hukum-hukum Tuhan, udah selamat. Baru diajari mereka hukum Tuhan, jangan mencuri, jangan ini, jangan ini. Karena mereka harus manusia bermartabat, harus manusia yang penuh dengan etika. Mereka menjadi orang-orang kudus Tuhan setelah diselamatkan. Kita pun sudah diselamatkan, amin. Tapi setelah diselamatkan, jangan tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah, terimalah hukum-hukumnya, berjalanlah dalam terang Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang, manis rasanya. Jadi saudaraku, pada masa Rasul Paulus menulis surat ini, ada dua perkembangan ajaran sesat. Pertama itu Yesus bukan juru selamat. Yang kedua, orang-orang Yahudi mengajak setiap orang percaya supaya fokus kepada hukum sunat, lupa Kristus, seolah-olah karena mereka puasa 2 kali seminggu, lalu setelah itu mereka disunat, jangan makan daging babi, jangan makan ikan yang bersisik, yang tidak bersisik. Mereka fokus ke situ, lupa Kristus. Rasul Paulus berkata, kalau diterima dengan rasa syukur, semua makanan yang diciptakan Allah itu bagus, asal diterima dengan syukur. Asal jangan makan yang mendatangkan penyakit bagi saudara. Amin. Jadi makanya yang pertama Rasul Paulus berkata, jangan lalai mempergunakan karunia. Jangan lalai, ayat 1 Timotius 4 tadi. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Setiap orang percaya itu dikasih Tuhan karunia. Kalau saudara belum terima karunia itu, minta hari ini. Ya, ada karunia-karunia Tuhan. Ada talenta kan? Kalau talenta semua manusia punya. Orang tak percaya pun ada talenta sama dia. Ada talenta kreativitas, tangannya bisa ukir segala macam, menulis, melukis. Ada talenta bernyanyi, ada talenta berbicara, ada talenta kerja, bikin, merancang dan segala macam. Banyak talenta. Tapi karunia itu milik orang-orang percaya. Karunia itu pemberian-pemberian kepada orang-orang yang telah ditebus karena bersumber dari Roh Kudus. Coba kita lihat salah satu karunia itu, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Kita lihat karunia apa ini. 1 Korintus 12 ayat 7. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan ada karunia itu bukan untuk kita, tapi untuk kepentingan bersama. 8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Hikmat yang ada pada kita untuk kepentingan bersama. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, juga untuk kepentingan bersama. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Iman kita itu pun untuk kepentingan bersama. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk menyembuhkan pun itu untuk kepentingan bersama. Makanya Yesus berkata orang-orang percaya itu punya tanda. Mereka letakkan tangan ke orang sakit itu akan sembuh. Jadi jangan ragu letakkan tangan ke orang sakit. Yang sakit hati pun saudara bisa sembuhkan. Betul? Dengan saudara pegang bahunya, udah sakit hati dia, saudara datang. Apalagi saudara yang sakit hatinya. Sorry ya. Sorry. Sembuh hatinya. Hanya sekali oles saja. Gak pakai minyak. Gak pakai minyak. Tangan kita ini punya kuasa, amin. Orang yang bersedih, makanya dirangkul. Dirangkul, nyaman perasaannya. Letak apalagi anak-anak yang sudah menangis di jabat tengkunya, sudah sembuh dia. Jadi saudaraku, kita punya karunia itu. Terus ayat yang ke 10. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya,
Satu lagi, silakan baca. Nah, sekarang kita baca 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Untuk melihat karunia-karunia ini ya. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakan, terutama untuk bernubuat. Ayat 2 saudara baca. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, menghibur. Saudara, kalau ada orang yang bersedih, jangan tambahi kesedihannya. Saudara harus hibur dengan segala cara. Amin, saudaraku. Pernah saudara hibur orang yang berkesusahan? Kalau orang berkesusahan, jangan tambahi bebannya. Apa masalah mulai? Tak terceritakan lah ya katanya. Dia terceritakan. Ceritakanlah sama aku sebagian. Dengan kau ceritakan masalahmu nanti, bebanmu dalam pikiranmu berhenti atau berkurang. Ceritakanlah. Ayo dulu kita dulu minum kopi dulu kita. Bawa dia minum kopi. Makan bakso. Pesan 2 porsi. Bakso. Hibur dia. Karena Tuhan mengharapkan kita menjadi menghibur orang lain, menguatkan, membangun orang lain. Amin, saudaraku. Ayat 4 tunjukkan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Itulah karunia. Banyak karunia-karunia yang ada pada setiap orang percaya itu. Potensi di dalam diri seseorang banyak menjadi berkat bagi banyak orang lain. Semua kita punya potensi untuk memberkati orang lain. Jangan lalai pergunakan itu. Banyak potensi kita untuk memberkati orang lain, apakah dari senyuman kita, dari bahasa kita, dari cara kita, dari segala apa yang kita punya. Banyak potensi kita. Kemudian satu bagian lagi, Roma 12 ayat 6 dan 8 sampai 8. Roma 12. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. 7 silakan. Ada karunia saudara untuk melayani? Ada. Tetanggamu berpesta, jangan saudara bilang, kami kesiantar kami beda besok ya, nggak di sini kami. Padahal saudara pergi ke Brastagi, manggang-manggang ikan. Karena takut repot, tetangga berpesta seharian, kita bikin alasan, yuk. Nah, layani tetangga itu, apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dibantu, apa yang perlu diurus. Jangan pusing tetanggamu, dia berpikir siapa yang mau kusuruh. Banyak kali pekerjaan ini, gak tahu aku mana yang bekerjakan, dari mana dimulai. Banyak kali yang mau disuruh tidak ada. Tawarkan dirimu, karena kita semua punya potensi melayani. Amin. Ada teman sudah kesulitan dia, apa yang dibutuhkan sama dia, bingung dia. Aduh, nggak tahu lagi mau bagaimana ini. Yang mau disuruh tidak ada, pekerjaan banyak kali. Terpaksa dia stres gara-gara pekerjaannya. Padahal kita bisa mengambil stresnya itu sebagian. Kita ambil stresnya itu sebagian. Haleluya. Dan jangan pindahkan ke kepalamu. Stresnya itu ambil dan buangkan ke laut. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan jangan bilang aku itulah menasihatilah aku. Lihat sendiri apakah potensi punya kemampuan menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang apa? Siapa yang mau membagi-bagikan sesuatu, ya lakukan dengan ikhlas. Ada potensi kita itu? Ada potensi kita itu. Kalau potensi minta-minta ada sama kita? Sebaiknya jangan. Meminta-minta itu tidak baik, tidak berwibawa. Jadi
tunggulah. Kalau orang tergerak hatinya, terima. Tapi jangan minta-minta. Itu bukan karunia. Meminta-minta itu bukan karunia. Itu bako. Attitude yang jelek. Jadi siapa yang membagi-bagi sesuatu hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah melakukannya dengan sukacita. Kita bernyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, berikanlah kemurahan pada kami, Tuhan. Tunggu sampai situ saja. Berikanlah kemurahan-Mu pada kami, Tuhan. Tapi Kau tidak bermurah hati. Kita harapkan Tuhan bermurah hati pada kita, kita tidak bermurah hati. Makanya Alkitab berkata, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Amin, saudaraku. Jangan lalai, jangan terlambat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Harus jadi berkah. Di mana kita hadir harus membawa damai sejahtera. Di mana kita harus membawa sukacita. Di mana kita berada, kita harus tunjukkan kemurahan, tunjukkan kebaikan. Itu saudara-saudaraku yang diharapkan dari kita. Karena karunia itu untuk menolong orang lain. Yang kedua, untuk meyakinkan orang lain tentang adanya Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Ada Tuhan, sehingga orang tidak ragu, hatinya teguh. Karena karunia-karunia itu untuk kepentingan bersama, menguatkan hati orang supaya orang tidak ragu kepada Kristus. Amin, saudaraku. Kita kembali ke 1 Timotius 4 ayat 14 tadi. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Jangan menjadi seperti hanya pemanis mulut, lip service. Tetapi harus ada tindakan konkret, tindakan nyata. Keimanan kita itu, kasih kita itu harus terbukti. Iman kita itu harus terbukti. Kesabaran kita itu harus terbukti. Kesetiaan kita itu harus terbukti. Bukan hanya nama, tetapi harus terbukti. Bahkan nama kita pun harus kita pertanggungjawabkan.